أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عما نهى عنه وحذر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كفره مثل أجر فاعله. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita masih bisa duduk di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita, bapak ibu kita, nenek-nenek kita, dan masyayikh kita di surga yang Firdausil A'la. Sebagaimana saat ini kita juga dikumpulkan di tempat ini, kita berdoa semoga kita juga bisa berjumpa di surga yang Firdausil A'la. Dan tak lupa kita mendoakan kepada keluarga kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, saudara kita yang telah dahulu meninggalkan kita. Kita doakan semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Firdausil A'la. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya, diangkat dan diberikan derajat yang paling tinggi, serta diberikan surga itu ibarat atau seperti taman-taman yang harum baunya, dijauhkan dari kesempitan kuburan. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dan akan menyampaikan berkaitan tentang Insya Allah kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Dan ada juga diantaranya keutamaan, insya Allah akan kita bahas beramal pada saat apa? Beramal di waktu atau di zaman yang penuh dengan kerusakan. Itu nanti insya Allah kita akan bahas juga. Tapi kemarin kita sudah membahas berkaitan tentang keutamaan ilmu, dan sekarang kita membahas tentang keutamaan al-amal, fadlul amal. Ada keutamaan beramal, ada keutamaan beramal, berilmu, ada keutamaan beramal, ada keutamaan mengajak untuk beramal. Nanti insya Allah kita bahas. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan berilmu. Ya, sekarang kita membahas tentang keutamaan beramal dari ilmu yang kita dapatkan. Karena ketika kita mengumpulkan ilmu, kita dapati ilmu bukan hanya untuk disimpan dan bukan hanya untuk bukan hanya untuk diri kita dan untuk memperpandai diri kita dan menonjolkan diri kita, bukan. Tapi ternyata inti daripada kita menuntut ilmu tujuannya untuk bertambah kedekatan kita dengan Allah, bertambah rasa takut kita dengan Allah, dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlul amal, keutamaan beramal. Ya, keutamaan beramal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali. Salah satu di antaranya, fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaihi. Ini peringatan atau wahyu dari Allah untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya raja,
Dan jangan engkau tergesa-gesa wahai Muhammad ketika membaca Al-Quran, ya, sebelum ditetapkan kepadamu kepadamu dan diperintahkan kepadamu, santai saja, sabar. Kemudian apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Dan jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ilmu, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Maka kata para masyayikh, beliau mengatakan, wahai saudara, badiru bil ilmi wa ma'rifatil ahkamuddin, segerakanlah kalian berilmu dan bersegeralah kalian beramal. Kalau sudah berilmu, maka segeralah beramal. Kalau kita sudah menyegerakan untuk menuntut ilmu, maka segerakan pula untuk beramal. Keutamaan menuntut ilmu diberikan oleh Allah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang mana jalan itu dia tuntut atau dia cari ilmu di dalamnya, maka Allah mudahkan dia untuk mendapatkan surga. Jadi ternyata jalan menuntut ilmu itu, waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu itu salah satu di antara sebab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak rugi. Duduknya seorang penuntut ilmu itu tidak rugi. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ya, walabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Maksudnya apa? Duduknya engkau di tempat di majlis ilmu itu jauh lebih afdal, ya, daripada engkau ibadah sebanyak-banyaknya atau ibadah sunnah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena duduknya engkau di majlis ilmu, engkau mendapatkan kebaikan di dalamnya untuk dirimu dan untuk orang lain. Ya, untuk dirimu dan untuk orang lain. Tapi kalau engkau ibadah, maka ibadah itu hanya untuk dirimu dan kebaikannya hanya untuk dirimu, tidak engkau berikan kepada orang lain. Maka disinilah kata Imam Syafi'i, ya, ternyata menuntut ilmu, ya, duduk di majelis ilmu itu jauh lebih afdal daripada sholat nafilah. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibnu Mahdi pun beliau mengatakan dalam petuahnya, dalam perkataannya, ar-rajulu ilal ilmi ahwaju ilaihi minhu ilal aqli wasyurbi. Seseorang itu lebih butuh kepada ilmu daripada apa? Kepada makanan dan minuman, atau lebih kebutuhannya daripada makanan dan minuman. Kita butuh makan, kita butuh minum, tapi ternyata ilmu jauh lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kenapa? Bagaimana seseorang itu bisa makan dan minum, ya, kalau tidak dengan ilmu? Bukankah diajarkan cara makan itu kayak gitu, ya? Anak-anak mengambil ilmunya belajar. Kalau tidak diajarkan ilmunya, makan mungkin langsung dengan mulut. Benar tidak? Ya. Kemudian makanan itu juga pula pilih, nih makanan untuk manusia, makanan untuk hewan. Kalau tidak diajarkan juga tentang ilmu, ya apa saja pasti dimakan. Maka dari itu ilmu jauh lebih dibutuhkan oleh kita daripada makan dan minum. Sebagaimana kita butuh terhadap makan dan minum, maka ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum, ya. Fal ilmu yaqtarinu ma'al amal fihima qarina. Maka ilmu, ya, mendampingi amal. Jadi mereka ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah berilmu, maka harus beramal. Kalau ingin beramal, maka harus berilmu. Mustahil orang berilmu tidak beramal. Bukan mustahil. Mustahil orang beramal tidak berilmu. Ya. Dan bohong orang atau sombong orang berilmu tidak beramal. Maka dari itu, kalau kita ingin berilmu, maka kita harus beramal. Dan kalau kita sudah beramal, maka kita harus berilmu. Maka ini dua, ya, yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Fa in taraka ahaduma halaka wa khasar. Kalau ditinggalkan kedua-duanya, maka celaka dan rugi dia hidup di dunia. Maka tadi kalau kita sudah berilmu, duduk di majelis ilmu, kita dengarkan tentang ilmu, maka kita berusaha mengamalkan. Kalau kita meninggalkan keduanya, ilmu dan amal, siap-siap rugi dan siap-siap celaka. Hati-hati. Minimal kalau kita tidak mau menjadi seorang alim, kata para ulama, kun aliman. Jadilah engkau 4 orang. Jangan jadi yang kelima. Yang pertama apa? Kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim.
Kalau tidak mampu menjadi alim, saya sudah tua Ustaz, mau menuntut ilmu itu kayaknya sudah, otak itu udah kayaknya terbagi-bagi, pikiran sudah kemana-mana, paling dia dengerin ya dari telinga kanan, terserap sedikit, saya amalkan, alhamdulillah. Ya, jadi tidak menjadi alim, tidak menjadi ustadz, kiai atau syekh, minimal bermanfaat untuk dirinya dan untuk keluarganya, tak jadi masalah. Maka jadilah kalian orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau tidak mampu menjadi orang yang berilmu, kata para ulama, kun muta'alliman, maka jadilah orang yang mau menuntut ilmu. Maksudnya apa? Kalau engkau menjadi seorang alim, engkau mengajarkan kepada orang lain. Kalau tak mampu mengajarkan kepada orang lain, maka belajarlah engkau. Jadilah seorang yang belajar. Kalau tak mampu belajar, karena kesibukan atau karena mungkin perkara yang mungkin menghalangi dia untuk tidak bisa belajar, perkara apa saja, maka kata para ulama, au mustami'an. Kalau mungkin sulit belajar itu harus bawa buku. Kan belajar itu harus bawa buku, bawa pena, kitabnya harus disiapkan, otaknya harus siapkan, matanya harus siapkan, waktunya harus disiapkan. Karena kata Imam Syafi'i itu belajar itu butuh 6 perkara. Ya, salah satunya waktu yang panjang. Kita mungkin yang udah tua-tua seperti ini, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tidak bisa fokus belajar sebagaimana penuntut ilmu SMP, SMA, kuliahan misalkan, mungkin beda. Minimal apa kata para ulama? Au mustami'an, minimal jadi nungadenge bela, ya, dongkieu lah. Minimal jadi nungadenge atau minimal jadi pendengar. Jadi ketika ada nasihat, ada pengajian ilmu, kita dengarkan walaupun kita bukan seorang yang belajar seperti membawa kitab, mencatat dan yang lain, minimal mendengar. Kalau tidak bisa mendengar juga, ya, nggak bisa datang ke majelis ilmu belajar, apalagi jadi orang alim berilmu apalagi tidak bisa. Jadi yang belajar murid juga tidak bisa. Jadi mendengar juga tak mampu untuk datang ke majelis ilmu, entah izin atau yang lainnya, biasanya kan malu ya. Minimal apa? Fakun muhibban atau fakun muhibban. Jadilah orang yang mencintai ilmu. Minimal orang misalnya suka karena ilmu nasihat-nasihat kita suka. Tapi kadang orang teka buru izin kadang datang bisingan ilmu itu. Minimal gitu. Orang kata cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang mengajarkan ilmu, cinta kepada orang-orang yang belajar ilmu, dan cinta kepada orang yang mendengarkannya. Minimal itu. Tapi jangan jadi yang kelima. Apa? Wala takun mubghidu atau mubghidun. Jangan jadi orang yang pemarah, murka kepada siapa? Kepada ahlul ilm. Ini mah udah materi alim hente, ya, murid ngadengekeun hente, ya, belajar hente, ngadenge hente, cinta hente, nu aya benci. Ya, benci karena guruna, benci karena belajarna, ka muridna, benci karena nu ngadengena, benci karena nu mencintai majelis ilmu atau mencintai ilmu. Ya, maka tidak boleh jadi yang kelima itu. Minimal tadi 4 pilihan. Minimal 4 pilihannya. Maka dari itu kita dianjurkan di sini untuk senantiasa mengiringi yang namanya amalan atau ilmu dengan amalan. Fabil ilmi wal amal tasful hayat. Maka sesungguhnya ibu-ibu, kalau kita punya ilmu dan beramal, kehidupan kita akan bersih. Jadi sahan hayang bersih, hirupna gampang. Boga ilmu, amalkan. Ya, pasti akan bersih kehidupannya dengan beramal dari ilmu yang kita pelajari atau kita dengar atau kita ketahui. Kemudian kata para ulama, wa yazdadul mar'u taqarruban ila Allah, dengan ilmu dan amal seseorang bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi bohong kalau ada orang yang katanya saya cinta kepada Allah, saya kekasih Allah, saya itu sudah sudah mencapai derajat kekasih Allah, cinta Allah, tapi ternyata apa? Tidak pernah dekat dengan Allah dengan melaksanakan ibadah. Sholat saja bolong-bolongan misalnya, puasa saja bolong-bolongan misalnya, bahkan maksiat masih dikerjakan. Bagaimana mau disebut dia dekat dengan Allah? Sedangkan apa? Sedangkan perkara yang dilarang masih didekati, perkara yang diperintahkan masih dijauhi. Maka ilmu dan amal akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara beramal ketaatan dan memerintahkan kepada kebaikan, meninggalkan atau mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran, yang disebut amar ma'ruf nahi
mungkar. Maka nanti insya Allah kita membahas juga tentang apa sih keutamaan mengajak orang kepada kebaikan. Jadi ada bahasa gesik pa masing-masing baik ulah. Ya, ayah kan di kita masing mesti jojong baik, ya masing-masing baik. Lantas apa hikmah diutusnya para nabi dan rasul kalau ternyata hidup itu masing-masing aja? Nah, kalau perkara masalah apa yang memang disuruh untuk masing-masing aja silahkan. Tapi kalau masalah mengajak itu dianjurkan. Ya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Ya, apa yang menyebabkan kalian jadi umat yang terbaik? Salah satu diantaranya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian selalu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mengajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran. Maka diutusnya para nabi dan rasul yaitu untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada yang mengatakan udah hidup masing-masing aja, berarti dia tidak menjalankan kehidupan para nabi dan rasul. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmu itu menjaga kita dan kita yang menjaga harta. Ilmu menjaga kita dan harta kita yang menjaganya, ya. Kemudian kata para ulama disebutkan wal ilmu nur wal jahlu dhalam. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dan kejahilan adalah kegelapan yang sangat nyata. Terutama di tahun-tahun sekarang atau di zaman-zaman sekarang, ilmu itu ibarat penerang bagi kita. Kita tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil kecuali dengan ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan, segerakan beramal, ya, karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya kita tidak bisa lagi nanti membedakan, ya, mana yang hak, mana yang batil kecuali dengan ilmu. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kaqat al-laili mudlimah, hati-hati dengan fitnah, yang mana fitnah itu seperti potongan malam yang tak nampak, ya, potongan malam. Jadi tidak terlihat gelap, bahkan gelapnya seperti apa? Seperti siang. Malamnya itu seperti siang. Maksudnya apa kata para ulama? Di sini kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil lagi, kecuali dengan ilmu, ya. Maka dari itu kita harus senantiasa beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Kemudian apa? Kita nanti akan ditanyakan. Kalau kita sudah berilmu, kita ajarkan kepada orang lain, minimal anak kita, kalau bapak dan ibu, ya, keluarga kita, ya. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kemudian kata Rasulullah, al-amiru ra'in. Sesungguhnya pemimpin itu adalah sebagai pemimpin yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti atas apa yang dipimpinnya. Kemudian warrajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang laki-laki itu pemimpin di keluarganya, nanti akan ditanyakan tentang istri dan anak-anaknya. Dan seorang ibu adalah pemimpin di rumahnya, dan anaknya akan ditanyakan bagaimana dia menjaga harta suaminya, dan akan ditanyakan bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Maka kata para ulama, fal wajibu 'alal ab wal maka kewajiban bagi bapak dan ibu ta'limul abna hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taklim maka wajib bagi kita mengajarkan, bagi bapak dan ibu mengajarkan anak-anak untuk mengenal yang namanya petunjuk Nabi SAW. Apa petunjuk Nabi? Apa saja? Bagaimana cara minum dengan tangan kanan, petunjuk Nabi. Rasulullah mengatakan la tashrubu janganlah kalian minum bishimal, jangan kalian minum dengan tangan kiri, karena tangan kiri adalah minumnya syaitan. Maka maka minumlah dengan tangan kanan. Ini hadis Rasulullah SAW. Sekecil apapun itu perkara atau petunjuk Nabi ajarkan. Bahkan mau masuk WC saja,
ya kan? Diajarkan doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Atau sebelum masuk bismillah baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Dan ini petunjuknya Nabi, ajarkan walaupun sedikit. Kalau kita tak mampu mengajarkan perkara-perkara yang besar, tafsir Al-Quran nggak bisa, hadisnya nggak bisa, misalkan fikihnya nggak tahu, minimal apa yang kita dengar ketika pengajian tentang sunnah Nabi, petunjuk Nabi, ajar. Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan ya dong ya. Kalau lupa baca doanya ya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Baca itu ya dong ya kalau lupa misalkan. Masya Allah. Ya diajarkan kalau mau makan baca bismillah, ajarkan walaupun sedikit supaya anak kita terbiasa. Maka kata para ulama, ajarkan tentang makan dan minum, ajarkan bagaimana petunjuk Rasul ketika masuk WC, ajarkan bagaimana petunjuk Nabi kita ketika mau tidur, ajarkan petunjuk Nabi kita bagaimana mengurus segala urusan setiap harinya, ya. Maka kata para ulama, semakin bagus engkau menanam padi, biniknya bagus, maka hasilnya pun akan engkau peroleh apa? Ya biasa bagus. Jadi apa? Binih yang bagus engkau tanam, maka engkau akan memanen hasil yang bagus. Kita mendidik anak kita dengan cara yang bagus, dengan pendidikan yang bagus, ya, ajaran Nabi yang bagus, maka pasti menghasilkan ya keturunan, ya, anak yang akan bagus. Maka kita berusaha sekecil apapun itu yang mampu kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan itu kewajiban bagi siapa? Bagi bapak dan ibu, ya. Kita bapak-bapak dan ibu dianjurkan untuk itu. Kemudian jangan sampai kita menganggap remeh amal ketika kita sudah punya ilmu. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, jangan anggap remeh beramal. Kurang manisnya. Kita mau udah tahu, saya mau udah berilmu, saya mau udah jadi syekh, jadi kiai, nggak perlu ibadah, nggak perlu beramal. Amal mah hanya untuk kalian, murid-murid misal. Kalau sudah berilmu, maka jangan remehkan amal. Dan kalau sudah beramal, jangan meremehkan ilmu. Mentang-mentang rajin sholat, mentang-mentang rajin puasa, mentang-mentang jadi ahli ibadah, tidak mau nuntut ilmu. Ya, maka dua-duanya ini celaka. Yang berilmu tidak beramal celaka, yang beramal tanpa ilmu juga celaka. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu bisa menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beramal tanpa ilmu? Ya. Jadi al-amalu bil ilmi mardud. Amal tanpa ilmu tertolak. Kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, ya sudah, tertolak. Sholat ikut-ikutan tanpa ilmu, diterima atau tidak? Tidak, ya, tidak diterima. Jadi apa? Intinya kalau kita sudah berilmu, jangan lupa beramal. Dan kalau sudah beramal, jangan lupa berilmu. Berapa banyak orang yang tersesatkan, ya? Dan ternyata kebanyakan itu ahlul ibadah, ahlu amal, yang selalu mengedepankan amal tanpa ilmu, ya. Dan berapa banyak orang yang sombong ketika sudah mencapai ilmu, ya, dan dia tidak mau beramal. Maka jangan sampai kita menjadi kedua orang ini, punya ilmu tapi tak beramal, atau punya amal tapi tidak punya ilmu. Maka jadilah dua orang yang mengumpulkan ilmu dan amal, ya. Ketika sudah berilmu, dia beramal. Ketika sudah beramal, dia tidak lupa untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Kita berilmu untuk beramal. Kemudian kata Abu Ishaq, dia mengatakan kepada seorang laki-laki, ya, kalau kita sudah punya ilmu, maka hati-hati, wahai laki-laki, ya. Ausi, ketika laki-laki datang kepada seorang ulama, berikan aku nasihat. Kemudian apa nasihatnya? Ihdaru as-sawf atau taswif. Hati-hati dengan taswif. Apa itu taswif? Taswif itu menunda-nunda pekerjaan. Ke'ioh. Dia mampu beramal, ya, tapi dinanti-nanti. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, bangun ketika malam. Lihat jam berapa ini? Baru jam 3, tidur lagi lah, belum subuh. Padahal boleh jadi Allah memberikan hidayah untuk dia melakukan
kebaikan. Maka hati-hati dengan taswif. Berapa banyak orang yang digelincirkan oleh Allah disebabkan karena taswif. Ini penyakit hati yang bisa menyebabkan orang itu terjerumus kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Umurnya tidak berkah disebabkan karena taswif. Dan orang bisa masuk neraka disebabkan karena taswif, yaitu menunda-nunda amal. Dia sudah punya ilmunya tapi tak mau beramal. Dia sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk mengerjakan amalan itu, tapi nanti-nanti kayak layak masih ayah umur jaga isu, masih ayah kuat jaga isu. Ya, akhirnya dinanti-nanti, belum sampai besok matahari belum terbit, ternyata sudah meninggal. Apa yang akan dia kerjakan besok ternyata hanya menjadi angan-angan. Ibu-ibu pun sebagaimana di dalam riwayatnya, ada perempuan, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syaron nisa, di setiap khutbah Rasulullah tidak pernah meninggalkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Rasulullah tidak pernah berhenti menasihati perempuan, ya ma'syaron nisa, wahai para perempuan, ya sesungguhnya kebanyakan penduduk neraka itu dari perempuan, bahan bakarnya dari perempuan. Apa penyebabnya? Salah satu di antara penyebabnya yaitu kufur terhadap pemberian suami. Diberi seeutik, protes, diberi loba, kurang. Ya, pokoknya selalu menuntut kepada suami. Maka ini kata Rasulullah yang menyebabkan para perempuan banyak masuk neraka. Kemudian apa ya Rasulullah? Sering banyak mengumpat, sering banyak ribut itu perempuan. Ya, di toel mantek, ya, malas nah gitu. Maksudnya apa? Perempuan itu sering banyak ributnya. Yang sering banyak ribut itu ya perempuan. Kemudian sering banyak menghina, mencaci, melaknat. Jadi kalau sudah marah itu perempuan, kemana-mana. Ini perkataan Rasul, bukan perkataan Ustadz ya, cak Rasul. Tapi insya Allah, ya ini itu bukan sebuah memvonis perempuan itu punya seperti itu, enggak. Ini rata-rata sifat perempuan seperti itu. Tapi itu semua bisa dihindari dengan ilmu. Maka ibu-ibu yang menuntut ilmu insya Allah terhindar dari sifat demikian. Ya, amin ya rabbal alamin. Makanya tadi niatkan menuntut ilmu itu untuk menghindari penyakit perempuan ini. Penyakit laki-laki ada, ya. Tapi penyakit perempuan ini dengan ilmu terhalang dari melakukan perkara yang tadi diancam oleh Rasulullah SAW, ya, dengan perbuatan-perbuatan demikian. Maka hati-hati. Ya. Kemudian apa? Kata Rasulullah, apa penyebab perempuan ini masuk neraka? Yaitu salah satunya taswif, menunda-nunda pekerjaan. Ya, Allahu Akbar, wike kagol olah heula. Ya, mumbahan heula. Ya, geus jam tengah 3 kayak gedung deui yo. Tiba-tiba adzan asar, Allahu Akbar, astagfirullah, can salat. Ya, ada rezeki sedikit. Wah, nek sedekah ya. Ya, pas niat sedekah tiba-tiba terbesit dalam hati ini, kebe hematnya bisi jeung meuli itu. Gas beak atau non bae bisa. Pada akhirnya apa? Ketika nek sedekah kebela mun geus boga duit loba. Ketika sudah uang banyak makin berkurang. Maka ini yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Tapi bukan untuk perempuan saja, untuk laki-laki pun demikian. Kata para ulama, bahkan termasuk Hasan al-Basri beliau mengatakan iyyakum wa taswif. Maka hati-hatilah, waspadalah dari perbuatan menunda-nunda. Taswif itu kayak saufa. Saufa itu nanti akan saya lakukan. Maka semua manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, hati-hati dan waspada dengan penyakit saufa atau menunda-nunda kebaikan. Kalau sudah datang hidayah, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, bahkan para ulama mengatakan, ya, di dalam riwayatnya tentang taswif, tentang orang yang menunda-nunda perbuatan atau menunda-nunda kebaikan. Banyak orang yang menunda-nunda kebaikan, tapi ternyata apa? Ternyata ketika mau melakukan itu sudah tidak punya umur atau sudah tidak ada waktu. Maka hati-hati. Iyyakum wa taswif. Ya, iyyakum wa taswif. Ulama juga mengatakan, ya, at-taswifu jundun min junudil iblis. Salah satu di antara tentaranya iblis yaitu taswif. Ya,
bisikan supaya kita menunda-nunda amalan. Yang dek ngaji, ya, yang ngaji amat nih. Tapi kalau rada ngantuk satik kayak minggu hari, misal, ya, datang minggu hari, ayat dari alasana. Minggu hari ayat iblis mah kayak gitu, ya, supaya kita tidak mau beramal dulu, ya, bukan nggak mau beramal, mau, ya udahlah, cak ustad ge. Yang penting bagus niat, ya, bener deh. Yang penting bagus niat, ya, terus kayak baik, ya. Sampai minggu depannya pun demikian. Yang penting niat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak melakukan demikian, yang pada akhirnya sudah hambar untuk datang melakukan kebaikan. Ya. Karena apa? Karena tadi terjangkit penyakit atau tergoda oleh iblis, oleh tentara iblis, yaitu taswif, menunda-nunda perbuatan baik. Maka hati-hati taswif, kata para ulama, ketika datang nasihat, kalau kita sudah punya ilmu, maka langsung beramal, jangan ditunda-tunda, ya. Kemudian Imam Ahmad pun mengatakan, ya, beliau mengatakan, ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bihi. Tidaklah aku menulis hadis dan mendengar hadis kecuali sebelum aku menulis, aku beramal terlebih dahulu. Jadi maksudnya apa? Aku kalau duduk mendengarkan ilmu, aku langsung amalkan dulu untuk diriku. Kemudian aku catat dan aku ajarkan untuk orang lain. Jadi ibu-ibu kalau kita mendengar hadis atau mendengar ilmu, langsung kita amalkan. Setelah pulang jangan seolah-olah apa, kita duduk pulang udah nggak dapat apa. Ditanya datang ke rumah, kata suaminya, Bu, tadi dapat apa? Aduh, apa ya, lupa. Ingatnya mah di akhir sih, pas penutupan itu ada apa itu? Uduk. Bisa ya, bisa apa ya? Atau ketika ditanya oleh istrinya, Abah, Bapak, atau Abi, atau apa saja, tadi ngaji dapat apa? Bahas apa tadi ya, lupa ya. Akhirnya lupa. Maka minimal kita ingat ketika sudah kita dengarkan ilmu atau kita dapatkan ilmu, langsung kita amalkan untuk diri kita. Insya Allah datang ke rumah tidak akan lupa. Bahkan tahunan pun tidak akan kita lupakan kalau kita berusaha mengamalkan. Jadi ini pentingnya ilmu, ya. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, man amila ala ghairi ilmin, siapa yang beramal tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih, maka apa yang dia perbuat jauh lebih buruk daripada kebaikannya. Maksudnya apa? Orang yang beramal tanpa ilmu, dia akan lebih banyak melakukan keburukan daripada kebaikan. Menurut dia saja dia sudah beramal, pada hakikatnya banyak keburukan yang dia lakukan. Maka inilah dalil bahwasanya tadi ilmu dan amal ini satu kesatuan atau dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan yang harus digabungkan, tidak boleh dipisahkan. Ya, ini makan kebanyakan sudah berilmu tidak mau beramal. Ya, jadi akhirnya gagayaun. Ya, akhirnya tidak menampakkan kebaikan dalam dirinya. Ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang jika diamalkan oleh seseorang tersebut. Tapi ilmu itu akan merendahkan seseorang ketika apa? Ilmu tidak diamalkan. Maka tadi celaka bagi orang yang berilmu tidak beramal, dan celaka bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, jadi jahilnya kita celaka, berilmunya juga celaka kalau tidak diamalkan. Milih mana? Jahil celaka apa berilmu celaka? Ogahnya milih. Lebih baik tidak celaka. Lalu bagaimana tidak celakanya? Berilmu, diamalkan. Ya, pilihannya amun ogah celaka, berilmu, diamalkan. Akhirnya apa? Datang lagi syaitan. Ya, bagaimana syaitan datang? Saya mau ogah berilmu lah. Kunang gati makenan kena. Tadi dosa kita berilmu tidak diamalkan, dosa pula nanti kita jahil. Ya, tidak berilmu. Apa kata para ulama? Wailul liman lam ya'mal wa wailul liman alima wa lam ya'mal. Celaka bagi orang yang tak berilmu dan celaka bagi orang yang berilmu tidak beramal. Jadi kalau kita tidak mau menuntut ilmu disebabkan tidak bisa beramal, ya, lantas apa yang akan kita pilih? Apakah tidak berilmu juga akan selamat? Enggak.
Jadi tidak berilmu itu juga tidak selamat. Maka pilihannya satu, berilmu, beramal supaya selamat. Ya. Maka inilah keutamaan beramal. Jadi amal banyak keutamaan ilmu yang kita amalkan banyak. Bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya al ilmu bila amalin syajari bila thamar, ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tak berbuah, gede doang ya, tapi tidak ada buahnya. Masya Allah ya. Banyak sekali perkara-perkara yang mengatakan bahwasanya amal itu penting setelah kita berilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu celaka, dan orang yang berilmu tanpa amal juga celaka. Orang yang jahil, orang yang tidak berilmu celaka, orang yang berilmu juga celaka tanpa beramal ya. Jadi intinya kita di sini diperintahkan untuk berilmu kemudian beramal. Itu saja mungkin pembahasan kita. Baik, ada yang menanya, aku lupa dihadza, astagfirullahaladzim wa lakum, wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.